Hai fifth graders, apa kabar kalian? Masih tetap semangat kan ya? Ya, teacher tahu kalian pasti akan merasakan bosan, terus belajar di rumah, tidak datang ke sekolah, tidak ketemu dengan teman-teman. Tidak masalah, tetap semangat karena kalian tidak menjalaninya seorang diri. Masih banyak juga teman-teman kalian yang lain juga merasakan hal yang sama. So, don't worry. Untuk hari ini, Teacher Grace akan menjelaskan kembali tentang materi yang sudah kalian baca dan kalian sudah kerjakan minggu lalu, yaitu materi tentang demokrasi. Ya, dari apa yang teacher sudah lihat, apa yang sudah kalian kerjakan selama sejauh ini, teacher berharap kalian sudah pernah membacanya. Tapi ketika kalian mendengar kata-kata demokrasi, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Demonstrasi mungkin? Orang yang datang berunjuk rasa? Ataukah pemilu mungkin? Pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan presiden? Atau kalian masih bingung, apa itu demokrasi, teacher? Oke, hari ini teacher akan menjelaskan lebih detail apa yang bisa kalian pelajari dari materi tentang demokrasi. Demokrasi ini merupakan sebuah kata atau pertama kali muncul atau dilaksanakan itu pada zaman Yunani kuno. Wah, sudah lama sekali ya. Ya, betul sekali. Karena dia berasal atau muncul pertama kali di Yunani, kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos dan kratos. Kata demos berarti rakyat dan kata kratos artinya adalah pemerintahan. Secara sederhana, kalau berdasarkan asal katanya, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Beberapa ahli juga memberikan beberapa pendapat mereka tentang pengertian demokrasi. Salah satu atau beberapa di antaranya ada Abraham Lincoln, kemudian ada H. Harris Sochan, dan masih banyak lagi sebetulnya para pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh yang memberikan pengertian tentang demokrasi. Intinya, demokrasi itu adalah suatu sistem di dalam sebuah negara di mana rakyat terlibat dengan aktif untuk bisa memberikan aspirasinya atau pendapatnya di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses untuk bisa menjalankan sebuah negara. Oke, tadi kita sudah dapat sedikit gambaran tentang demokrasi yang terjadi di zaman Yunani kuno. Nah, pada saat itu setiap warga masyarakat mereka bisa mengambil keputusan, mereka bisa memberikan usulan kepada pemerintah, mereka bisa memberikan pertimbangan dengan sangat bebas dan bisa dilakukan secara langsung. Mereka turut dilibatkan di dalam bagaimana caranya memikirkan tentang nasib negara maupun apa yang akan mereka lakukan untuk bisa membangun negara mereka. Lalu bagaimana dengan negara-negara yang punya wilayah yang sangat besar atau sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat banyak? Apakah hal semacam ini masih bisa diterapkan? Apakah demokrasi masih bisa berjalan? Seperti contohnya yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau di Indonesia, kalian tahu sendiri, negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Nah, kalau negara kepulauan itu pasti wilayahnya sangat luas dan mereka terpisah oleh lautan. Belum lagi dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia yang sangat banyak. Jelas, demokrasi dengan model dan sistem yang dilaksanakan pada zaman Yunani kuno itu tidak akan bisa dilakukan, tidak akan bisa dijalankan. Oleh sebab itu, di Indonesia, para pemimpin bangsa kita awal mulanya mereka mulai menerapkan demokrasi dengan membentuk satu lembaga yang kita sebut sekarang dengan Lembaga Perwakilan Rakyat atau yang lebih dikenal dengan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR di sini berfungsi sebagai lembaga yang bisa menyalurkan aspirasi rakyat. Tentu saja, apapun yang menjadi keputusan mereka seharusnya bisa berdasarkan atau berlandaskan pada kebutuhan dan apa yang dipikirkan oleh masyarakat secara luas. Demokrasi di Indonesia sendiri sudah mulai berjalan sejak zaman pemerintahan negara Indonesia yang pertama kali. Masih ingat siapa presiden pertama kita? Ya, betul, Presiden Soekarno. Nah, di awal pemerintahan Presiden Soekarno atau kita sering kenal dengan Orde Lama, Soekarno menerapkan satu demokrasi yang kita sebut dengan demokrasi terpimpin. Apa itu, teacher, demokrasi terpimpin? Yang itu nanti akan jadi tugas kalian untuk mencari tahu apa sih demokrasi terpimpin dan seperti apa pelaksanaannya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan juga Indonesia sudah lebih banyak menerapkan banyak sistem ataupun landasan ideologi dan lain sebagainya, maka
demokrasi di Indonesia pun mengalami banyak sekali perubahan. Nah, salah satunya adalah demokrasi yang sekarang ini sejak zaman Soeharto hingga awal-awal pemerintahan reformasi di Indonesia sudah mulai diterapkan yang namanya demokrasi Pancasila. Mengapa Pancasila? Karena Pancasila adalah ideologi atau dasar negara kita. Oleh sebab itu, penyelenggaraan negara kita, apapun itu sistemnya, apapun itu bentuknya, harus berlandaskan kepada Pancasila. Pada masa reformasi, demokrasi Pancasila pelaksanaannya agak sedikit ada perubahan. Awalnya, dulu, teacher masih ingat sekali, pertama kali teacher Riris ikut terlibat di dalam proses demokrasi, salah satunya adalah pemilu. Masyarakat tidak bisa memilih langsung presidennya. Jadi mereka harus memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, dan kemudian dari wakil-wakil rakyat yang ada di DPR tersebut, MPR akan menentukan siapa pemimpin bangsa ini. Nah, kalau sekarang semua masyarakat bisa bebas memilih. Nah, di sini sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia mengalami banyak perubahan seperti sekarang ini. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana penerapan atau sejarah demokrasi diterapkan di negara kita. Lalu, bagaimana bentuk pelaksanaan demokrasi di setiap negara? Tentu saja, bentuk pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing negara. Nah, tapi ada hal-hal dasar atau prinsip-prinsip mendasar yang perlu kita perhatikan ketika demokrasi itu diterapkan di sebuah negara. Salah satunya atau beberapa di antaranya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan tersebut adalah yang pertama, negara harus berdasarkan konstitusi. Konstitusi itu apa sih? Nah, masih ingat materi kita tentang peraturan, undang-undang, hukum yang berlaku di negara Indonesia? Nah, konstitusi itu sama dengan itu. Konstitusi itu adalah undang-undang yang berlaku di sebuah negara. Undang-undang ataupun peraturan maupun hukum yang berlaku di sebuah negara itu seperti sebuah prosedur atau cara, suatu sistem yang dibuat oleh pemerintah di suatu negara untuk menjalankan sebuah negara. Termasuk di dalamnya semua aspek ataupun semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Nah, tentu saja ketika suatu negara menerapkan satu sistem demokrasi, maka demokrasi tersebut harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Yang kedua adalah peradilan yang tidak memihak dan bebas. Artinya begini, di dalam satu negara yang menganut sistem demokrasi, maka pemerintah tidak bisa ikut campur tangan di dalam setiap proses peradilan yang terjadi. Ini untuk menghindari adanya tindakan kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan di dalam proses peradilan. Peradilan harus adil, semua orang bisa merasakan diperlakukan dengan adil, setiap yang melakukan tindak kejahatan punya satu tanggung jawab untuk menjalankan konsekuensi ataupun hukuman atau proses hukum. Yang ketiga adalah kebebasan untuk berserikat dan memberikan pendapat. Nah, ini pasti kalian sudah sering kali melakukannya. Karena hampir semua guru-guru di sekolah Karis memberikan kesempatan kalian untuk bisa menyampaikan pendapat kalian, untuk bisa menyampaikan pemikiran kalian. Kalian tahu ini ternyata menjadi salah satu prinsip yang dimiliki oleh sebuah negara dengan menganut sistem demokrasi. Itu sebabnya di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, masyarakatnya akan bebas untuk memberikan pendapat, masyarakatnya akan bebas untuk bisa berkumpul, berserikat, artinya ikut di dalam sebuah organisasi untuk mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka, pemikiran-pemikiran mereka dengan bebas, tanpa merasakan tekanan ataupun paksaan. Tapi tetap saja, apapun pendapat yang diberikan harus disesuaikan dengan dilakukan dengan cara-cara yang bijak. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah kedudukan yang sama di muka hukum. Artinya begini, tidak memandang status. Mau kamu orang yang sangat miskin ataupun kamu seorang pemimpin negara sekalipun, ketika kamu melakukan sesuatu yang melanggar hukum, maka kedudukanmu adalah sama dan sederajat. Tidak ada istilahnya kalau karena dia orang miskin akhirnya dia harus dihukum lebih berat, atau karena dia orang kaya dan dia punya banyak uang, dia bisa punya status, maka hukumannya dibuat sedikit ringan. Tidak seperti itu. Di dalam sebuah negara demokrasi, ya apalagi negara dengan ideologi yang cukup kuat seperti di Indonesia ini, seharusnya maka setiap orang di mata hukum adalah sama. Prinsip yang kelima adalah adanya kebebasan pers. Pers itu apa, teacher? Itu bukan salah satu penyakit. Pers itu adalah media massa. Media massa ini adalah satu media yang dipakai untuk bisa menyampaikan berita, menyampaikan juga aspirasi masyarakat atau menceritakan kepada halayak ramai
apa yang sedang terjadi di suatu negara atau di dunia ini. Nah, media sekarang ini sudah banyak sekali berkembang. Bisa, kalau dulu lebih terbatas kepada media cetak dan media elektronik. Kalau sekarang media elektronik sudah sangat bervariasi, termasuk salah satunya yang sering kali kalian gunakan di rumah. Dengan menggunakan gadget, kalian bisa mengakses informasi dari negara-negara manapun di dalam kurun waktu yang cukup cepat sekali, dalam waktu yang sangat cepat. Nah, kebebasan pers di sini, pers dimanfaatkan oleh pemerintah di dalam pelaksanaan demokrasi adalah untuk menyampaikan juga aspirasi-aspirasi rakyat. Karena dari media pers, pemerintah juga bisa tahu apa yang terjadi di negara mereka. Mungkin di pelosok daerah mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana. Nah, melalui pers ini, melalui media ini, maka pemerintah bisa tahu apa yang terjadi di negara tersebut, di wilayah daerah tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah adanya jaminan hak asasi manusia. Nah, kita baru saja belajar tentang hak asasi manusia. Masih ingat kan ya, apa yang menjadi ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia? Nah, mengapa di dalam sistem demokrasi hak asasi manusia itu dilindungi atau ada jaminannya? Nah, sekali lagi, salah satu hak asasi manusia itu cirinya adalah itu sesuatu yang dianugerahkan dari Tuhan untuk manusia. Dan itu berlaku universal. Artinya, siapapun punya kesempatan, siapapun pasti memiliki, dan apapun yang menjadi hak asasi mereka itu dijamin. Sebuah negara dengan sistem demokrasi harus bisa menjamin hal ini. Artinya, mereka menghormati, menghargai manusia sebagaimana adanya mereka sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Itu sebabnya di dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi apapun itu, mereka harus menjamin adanya hak asasi manusia yang dilindungi. Oh iya, teacher, ada yang kelupaan satu. Salah satu prinsip lagi yang perlu diperhatikan di dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi, mereka harus ada pergantian pemerintahan. Kenapa kok harus ada pergantian pemerintahan? Ini salah satunya berkaitan dengan prinsip-prinsip yang lain tadi. Bisa termasuk di dalamnya adalah tentang adanya jaminan hak asasi manusia. Nah, kemudian ada jaminan juga bahwa peradilan itu tidak memihak. Adanya jaminan juga bahwa setiap orang di mata hukum itu punya kedudukan yang sama. Nah, kalau pemerintahan di suatu negara itu berganti, maka kemungkinan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hal-hal tersebut atau dengan prinsip-prinsip yang lain itu akan lebih dikurangi. Kalau misalnya satu negara tidak melakukan pergantian pemerintahan secara berkala, maka yang terjadi adalah kemungkinan akan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Dan ini yang patut dihindari. Indonesia sudah melakukannya dengan baik. Nah, itu beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah negara dengan sistem demokrasi yang diterapkan di negaranya. Cuma sekarang kalian harus berpikir lagi, kira-kira menurut kalian di Indonesia bagaimana? Apakah mereka sudah menerapkan prinsip-prinsip sebuah negara dengan sistem demokrasi yang baik? Nah, sekarang bagaimana kita bisa tahu kalau sebuah negara itu menerapkan sistem demokrasi? Kita mesti harus tahu dan bisa kenali dengan melihat ciri-ciri dari sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi yang tepat. Salah satunya, yang pertama adalah keputusan pemerintah harus dibuat untuk kepentingan seluruh rakyat. Contoh sederhana yang sekarang ini sedang kita alami. Presiden Joko Widodo sedang berusaha keras untuk memikirkan berbagai tindakan dan berbagai solusi yang dilakukan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, atau keluarganya, atau golongannya, atau partainya, tetapi yang dia pikirkan nasib seluruh bangsa Indonesia sampai dengan yang ada di wilayah perbatasan. Masih ingat dengan beberapa kebijakan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini? Salah satunya, kenapa sih kok Presiden Jokowi repot-repot harus pergi keliling Indonesia bahkan ke wilayah-wilayah pelosok yang mungkin kita sendiri tidak pernah tahu sebelumnya, dan Presiden Jokowi sibuk untuk bisa membuat wilayah-wilayah di setiap daerah yang mungkin sangat terpencil itu bisa tetap mengalami proses pembangunan yang sama dengan wilayah-wilayah daerah atau wilayah-wilayah dan daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia. Ini dikarenakan bahwa pemerintah kita di negara ini memikirkan nasib untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang saja, bukan untuk kepentingan pengusaha saja, juga bukan untuk kepentingan masyarakat golongan tertentu saja. Ciri yang kedua adalah negara tersebut pasti akan menjalankan konstitusinya. Masih ingat tadi ya, konstitusi adalah undang-undang. Jadi,
Undang-undang di sini berfungsi sebagai landasan di dalam mereka bertindak, di dalam mereka berperilaku, di dalam mereka menjalankan sebuah negara, termasuk sistem pemerintahannya, bagaimana mereka menghadapi masyarakat, bagaimana mereka harus mengerjakan setiap hal yang ataupun aspek yang mereka kerjakan di dalam proses pembangunan. Yang ketiga, cirinya adalah adanya perwakilan rakyat. Nah, masih ingat tadi namanya apa? DPR. Itu salah satunya. Nah, lembaga perwakilan ini berfungsi untuk bisa mewakili ataupun bisa menyalurkan aspirasi rakyat atau pendapat rakyat. Ciri yang keempat, adanya sistem kepartaian. Nah, partai di sini bukan hanya sekedar berfungsi sebagai ajang untuk bisa menang di dalam pemilu, tetapi lebih daripada itu. Ternyata ketika Teacher Iris baca, fungsinya partai itu luar biasa loh. Salah satunya adalah sebagai penampung aspirasi rakyat dan pengawas kinerja pemerintah. Jadi mereka tidak hanya sekedar supaya keren, supaya bagus, supaya punya partai seperti negara-negara lain, tetapi ada tugas penting yang harus mereka tanggung, harus ada tugas penting yang mereka emban untuk bisa membuat negara kita juga bisa berkembang dengan sangat baik. Selain itu, partai di sini juga berfungsi untuk mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin negara atau daerah. Nah, ini bisa membawa konsekuensi yang cukup panjang. Salah satunya adalah apabila partai tidak bisa mengusung seorang calon pemimpin yang baik dan bijak untuk negara mereka, yang juga mementingkan dan mengedepankan kepentingan rakyat, maka nasib negara ini tidak akan bisa menjadi lebih baik. Itu sebabnya partai punya tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Jadi tidak hanya sekedar asal-asal membuat partai. Partai di sini berfungsi sangat penting dan punya peran yang sangat penting di dalam proses pemerintahan dan pelaksanaan sistem demokrasi yang ada di suatu negara. Nah, menurut kalian apakah negara Indonesia sudah memiliki ciri-ciri ini? Atau mungkin menurut kalian apakah di Indonesia sudah benar-benar melaksanakan semua yang ada berkaitan dengan sistem demokrasi yang terjadi di negara Indonesia? Sudah tahu ya tadi semua hal yang berkaitan dengan demokrasi. Tapi kita juga perlu mengenal apa saja jenis-jenis demokrasi yang ada di dunia ini atau yang diterapkan di berbagai negara. Karena setiap negara pastinya menerapkan jenis-jenis demokrasi yang berbeda. Ada yang menerapkan salah satunya, ada juga yang menerapkannya berdasarkan kondisi, mereka menerapkan beberapa jenis yang disesuaikan dengan kondisi di setiap negara. Nah, secara garis besar, demokrasi dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama kita dibagi berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya ini, demokrasi dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Apa yang dimaksud demokrasi prosedural? Berdasarkan asal katanya prosedur, maka jelas sistem demokrasi prosedural ini lebih menekankan kepada prosedur pelaksanaan demokrasi, baik tata caranya maupun bagaimana itu dilaksanakan, langkah-langkahnya seperti apa dalam pelaksanaan pemerintahan, dalam mereka melaksanakan setiap sistem perubahan kepemimpinan ataupun di dalam masyarakat menyalurkan aspirasinya. Nah, itu langkah-langkahnya yang lebih ditekankan. Sedangkan demokrasi substansial di sini lebih kepada menekankan kepada nilai-nilai demokrasi yang diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap kaum minoritas yang ada di suatu negara. Misalnya, kebebasan mereka untuk menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum. Kemudian, demokrasi juga dibagi berdasarkan prosesnya. Nah, kalau proses ini kita bisa lebih mudah untuk melihat dan bisa menemukan banyak-banyak contoh. Dibagi menjadi 2, yang pertama adalah demokrasi langsung, di mana ini akan kita lihat dalam proses pemilihan umum yang dilaksanakan di negara tersebut. Kalau demokrasi langsung, maka rakyat punya kesempatan yang sangat luas untuk bisa secara langsung menyampaikan aspirasinya. Nah, yang sekarang ini di Indonesia yang sudah diterapkan adalah dalam pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Masyarakat bisa secara langsung memilih presiden yang mereka inginkan untuk menjadi pemimpin negara mereka. Yang kedua adalah sistem demokrasi tidak langsung. Di sini maksudnya adalah rakyat tidak secara langsung memilih pemimpin-pemimpin negara mereka, tetapi mereka mewakilkan apa yang menjadi aspirasi mereka kepada anggota lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal ini adalah DPR dan MPR. Kemudian berdasarkan ideologinya, sistem demokrasi juga dibagi menjadi
Ada beberapa. Nah, kalau berdasarkan ideologi ini bergantung pada ideologi atau dasar negara yang dianut oleh masing-masing negara. Tapi secara umum atau secara garis besar kita akan melihat ada dua ideologi yang diterapkan. Yang pertama adalah demokrasi liberal, di mana demokrasi ini berlandasan kepada kebebasan individu untuk mereka memberikan pendapat. Negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari masing-masing individu dalam kehidupan warga negaranya. Salah satu contoh negara yang menerapkan demokrasi liberal ini adalah Amerika Serikat. Dan yang kedua adalah demokrasi sosial. Demokrasi sosial ini adalah ideologi demokrasi yang berlandaskan kepada komunalisme rakyat atau kebutuhan masyarakat secara umum. Nah, dalam mengatur hal ini, pemerintah punya kekuasaan yang sangat besar dan dominan untuk mewakili rakyat mereka. Kepentingan umum lebih diutamakan dibandingkan dengan hak-hak pribadi. Nah, itu sebabnya demokrasi sosial ini lebih cenderung bergantung kepada kekuatan atau kekuasaan dari pemerintah dari negara tersebut. Salah satu contoh negara yang menerapkan demokrasi dengan sistem sosial seperti ini adalah beberapa negara komunis. Salah satunya yang teacher tahu itu ada di Cina, kemudian Korea Utara, mereka menganut demokrasi sosial. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia karena ideologinya bukanlah sebuah ideologi liberal ataupun ideologi sosial, Indonesia punya ideologi yaitu Pancasila. Itu sebabnya di Indonesia demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dilandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila ini merupakan nilai-nilai yang diambil dari nilai-nilai budaya maupun nilai-nilai hidup yang dimiliki oleh negara Indonesia atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Itu sebabnya pemimpin-pemimpin negara kita pertama kali dulu menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kita. Itu sebabnya demokrasi yang dianut di negara kita adalah demokrasi Pancasila. Secara khusus ada dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, dengan menggunakan musyawarah, kesepakatan, kata mufakat, itu menjadi landasan di dalam melaksanakan demokrasi. Sekali lagi, yang diutamakan adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan penjelasan lebih detail tentang demokrasi, khususnya di Indonesia. Untuk itu, sebagai penolong supaya kalian nanti bisa supaya kalian lebih bisa memahami materi tentang demokrasi, teacher akan memberikan tugas lebih lanjut. Nanti kalian bisa cek di Google Classroom.